Untuk kali ini saya akan membuat sebuah percobaan kalor dan panas. Langsung saja, alat dan bahan yang kita perlukan untuk percobaan ini. Untuk kali ini saya akan membuat sebuah baik. Untuk kali ini, pada kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan. Terlebih dahulu sebagai alatnya dulu ya. Alatnya yang kita perlukan adalah sebuah mangkuk, lalu gelas isi air, lalu aqua gelas kosong ya, lalu aqua gelas berisi air, sendok, korek api ya, lalu ini ada lilin sebagai sumber energi panas, lalu ini margarin, dan ini pewarna makanan ya. Saya ulang, alat yang kita perlukan selain mangkuk, sendok, mantik api, lalu lilin sebagai sumber energi panas, lalu ini gelas berisi air, gelas kaca berisi air, aqua gelas plastik kosong. Selanjutnya alat dan bahannya. Alatnya kita gunakan adalah sebuah mangkuk, sendok, mantik, lalu ini lilin, gelas plastik kosong, gelas plastik berisi air, lalu ini gelas kaca. Bahan yang kita perlukan adalah air banyak 1 gelas, lalu air kita masukkan ke dalam gelas plastik, lalu ada margarin, lalu ada pewarna makanan atau minuman. Percobaan yang pertama, kita akan letakkan di sini sebuah kertas ya, singkirkan dulu ini. Yang pertama, singkirkan dulu ya. Ya, singkirkan dulu apa-apa. Percobaan yang pertama kali adalah sangat simpel ya. Kita akan membakar lilin ini supaya bisa tegak berdiri. Ini baik, percobaan yang pertama yang paling sangat sederhana. Kita akan menempelkan lilin ini dengan cara memanaskan ujung lilin agar rapat berdiri ya. Kita lihat lilin ini meleleh, artinya energi panas merambat ya, artinya energi panas jika kita didekatkan kepada lilin ini maka dia akan meleleh. Nah, akan membuat benda yang mudah meleleh akan meleleh ya. Selanjutnya, percobaan yang kedua sangat sederhana juga. Dalam perpindahan panas atau kalor dapat melalui 3 cara, yaitu konduksi dengan cara perpindahan panas melalui perantara seperti logam. Baik, saya akan membahas mengenai sebuah percobaan. Sebelumnya kita akan membahas tentang perpindahan panas atau kalor. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Jadi panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu yang pertama konduksi. Konduksi itu artinya cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti logam, besi,
aluminium, atau baja. Contohnya, panci logam akan panas jika diletakkan di atas kompor yang menyala. Lalu yang kedua, konveksi, artinya perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantara. Contohnya air dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Lalu yang ketiga, radiasi. Cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya panas dari api embun, panas dari cahaya matahari, atau panas dari pemantik. Nah, ini dari korek api, lalu panas dari lilin, atau dari panas lainnya. Oke, baik. Percobaan yang pertama kita akan coba. Baik, dan percobaan ini yang kita butuhkan adalah satu buah mangkuk, ya. Lalu gelas kaca. Nanti airnya akan kita gunakan. Lalu gelas plastik berisi air. Gelas plastik yang tidak berisi air, ya, artinya kosong. Lalu bahannya, satu lagi alatnya, sendok. Pemantik atau korek api, boleh. Lilin, buah lilin. Bahannya yang kita perlukan adalah sendok dan sendok dan sebuah sendok. Bahannya kita perlukan adalah margarin, lalu pemanis atau pewarna makanan, airnya. Percobaan pertama yang paling mudah sekali dilakukan oleh siswa adalah mengenai perpindahan panas secara radiasi, ya. Contohnya adalah jika lilin dibakar akan mengalami peristiwa perubahan dari benda padat menjadi benda cair. Nah, seperti ini. Lilin meleleh karena ada radiasi panas api. Nah, ini secara radiasi. Yang kedua, percobaan yang kedua adalah kita nyalakan dulu lilinnya, ya. Nyalakan lilinnya. Baik. Nah, nyalakan lilinnya. Lalu kita sediakan sendok, lalu margarin. Margarin kita keluarkan lalu tempelkan ke atas sendok ini. Kita lihat apa yang terjadi, ya. Kita mau terjadi. Nah, bagian zat perantara. Zat perantaranya adalah sendok. Lalu artinya margarin dalam sendok yang dipanaskan akan meleleh, gitu. Jadi yang terjadi pada margarin tadi adalah meleleh secara konveksi, ya. Jadi perpindahan panasnya secara konveksi, artinya perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantara. Jadi jika sendok ini dipanaskan dan di atas sendok ini ada margarin, maka margarinnya akan meleleh. Mengapa meleleh? Karena diserap oleh
sendok ini yang bersifat konduktor, lalu akhirnya memanaskan margarin sehingga meleleh. Percobaan ketiga, baik yang keempat adalah mangkuk ini tadi lilinnya kebalik. Sekarang kita taruh di dalam mangkuk, lalu lilinnya tetap menyala dan beri air, ya, air seperti ini. Setelah itu kita beri pewarna ya, jadi ketahuan nanti apakah keluar atau tidak, ya. Baik, kita akan tutup gelas ini, tutup lilin ini, kita akan tutup lilin, ya. Gelasnya kita tolong kupas seperti ini, ya. Apa yang terjadi? Baik, lihat yang terjadi. Air di luar gelas tadi terserap masuk ke dalam gelas. Mengapa demikian? Karena suhu yang di dalam gelas itu panas. Teorinya panas itu akan berpindah dari suhu yang bertekanan tinggi ke suhu yang bertekanan rendah. Jadi air di luar gelas itu akhirnya terserap masuk dalam gelas. Nah, percobaan kita kali ini berhasil. Terima kasih. Semoga percobaan ini dapat berguna untuk tadi kelas bersama siswa dan guru, rekan kerja, dan juga semoga dapat bermanfaat dan dipraktekkan oleh semua siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.